Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan dalam titrasi kompleksometri dengan menggunakan EDTA. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya dalam titrasi EDTA. Yang pertama adalah penyesuaian pH. Kenapa penyesuaian pH ini harus menjadi pertimbangan dalam titrasi EDTA? Jadi yang namanya titrasi EDTA, kita udah tahu ya bahwa titrasi EDTA itu sangat bergantung pada pH. Ya, jadi pH larutan itu sangat mempengaruhi titrasi EDTA. Nah, untuk mendapatkan hasil titrasi yang baik, maka titrasi itu sebaiknya dilakukan dengan batas pH yang sempit. Ya, jadi supaya hasil titrasinya itu baik, bagus atau sesuai, maka titrasi itu harus dilakukan pada batas pH yang sempit. Nah, untuk supaya kita bisa mencapai batas pH yang sempit. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sebisa mungkin ya si larutan itu selisih pH-nya itu paling enggak 1 satuan pH ya. Bahkan kalau bisa dikondisikan si larutannya itu pH-nya itu selisihnya itu 0,5 ya. Jadi selisih pH-nya itu 1 atau 0,5. Nah, ini sangat sempit kan? Nah, gimana caranya biar bisa kayak gitu ya? Nah, supaya hal itu bisa tercapai, maka pada titrasi ini kita harus bisa menyesuaikan pH-nya terlebih dahulu, bisa dicek dengan menggunakan pH meter atau menggunakan indikator-indikator asam basa yang lainnya ya, supaya apa? Bisa menyesuaikan pH-nya. Kemudian selain kita sesuaikan pH-nya dicek dengan pH meter, bisa juga pada saat titrasi ini kita lakukan penambahan larutan buffer ya. Supaya apa? Supaya pH-nya itu disangga pada kondisi yang diinginkan ya, nggak langsung berubah drastis itu si pH larutannya. Makanya kita tambahkan larutan buffer. Tapi perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum penambahan buffer itu, pastikan si larutan yang mau kita gunakan itu sifatnya netral atau hampir netral ya. Jadi pastikan dulu ya si larutannya. Harus apa tadi? Harus bersifat netral atau paling tidak hampir netral ya. Itu pertimbangan yang pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua dalam titrasi menggunakan EDTA yaitu dalam penentuan pemekatan ion logam yang akan dititrasi. Nah, ini harus kita pertimbangkan ya. Jangan sampai ion logam yang kita gunakan nanti larutannya itu pekat ya. Kenapa nggak boleh pekat? Karena jika larutannya pekat ya, kalau larutannya pekat nanti TA-nya itu sulit diamati ya. Kalau pekat, kenapa sulit diamati? Karena nanti warna larutannya juga jadi pekat, jadi terlalu kuat, sehingga apa yang harus kita lakukan ya supaya TA-nya itu tidak sulit diamati? Tentunya larutan yang kita gunakan itu harus diencerkan terlebih dahulu ya, atau kita gunakan larutan yang encer ya. Jadi sebelum dititrasi larutannya itu dipastikan encer ya, sebelum nanti ditambahkan buffer maupun indikator ya. Supaya apa tadi? Supaya titik akhirnya itu tidak sulit diamati atau mudah diamati ya. Biar mudah diamati apa tadi? Gunakanlah larutan yang encer. Kemudian hal ketiga yang harus dipertimbangkan dalam melakukan titrasi EDTA adalah dalam menambahkan indikator ya. Jadi banyaknya indikator itu mempengaruhi titrasi EDTA ya. Kalau kita terlalu banyak
menambahkan indikator, maka hal tersebut harus dihindari. Nah, kenapa harus dihindari? Karena kalau misalnya indikatornya terlalu banyak, ya, indikatornya itu banyak, maka nanti warna yang dihasilkan oleh si indikator ini, warnanya itu nanti terlalu kuat, ya. Nah, kalau terlalu kuat, warna terlalu pekat tadi sama seperti halnya dengan konsentrasi si ion logamnya, si larutannya tadi, TA-nya akan menjadi sulit diamati, ya, kalau warnanya terlalu kuat. Kemudian ketika kita menambahkan indikator terlalu banyak, maka nanti juga bisa terjadi suatu dikroisme. Apa itu dikroisme? Jadi pada saat satu atau dua tetes sebelum titik ekivalen, si indikatornya itu sudah mengalami perubahan warna, ya. Nah, kalau misalnya sebelum titik ekivalen warna indikatornya udah berubah, ya otomatis pengukuran kita juga jadi tidak sesuai, ya. Makanya penambahan indikator itu jangan terlalu banyak, ya, disesuaikan saja dengan prosedurnya. Hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhatikan dalam titrasi EDTA adalah pencapaian titik akhir, ya. Kenapa? Karena perubahan warna pada saat mencapai titik akhir itu biasanya lambat, ya. Jadi perubahan warnanya itu biasanya lambat. Nah, lalu kalau lambat gimana? Nah, kalau lambat nanti nggak sesuai kan berarti titik akhirnya nggak sesuai, nggak tercapai tapi pengukurannya nanti nggak sesuai. Nah, sehingga sebaiknya supaya perubahan warnanya itu sesuai, yang harus kita lakukan itu adalah penambahan larutan peniternya itu ditambahkan secara hati-hati, ya. Jadi nambahin peniternya itu secara hati-hati, kemudian sambil diaduk, ya. Kalau bisa yang baik lagi malah menggunakan magnetik atau pengaduk magnetik stirrer, ya, pengaduk magnetik, ya. Jadi biar pengadukannya itu terus menerus gitu, ya. Nah, kemudian selain itu supaya penetapan atau pencapaian titik akhirnya itu juga sesuai, ya, dan cepat, ya, sesuai dengan waktunya kapan harus tercapai titik akhir, maka untuk mempermudah pengamatan titik akhir yang tajam, ya, supaya mudah dicapai, bisa juga dengan cara kita panaskan si larutan pada suhu 40 derajat Celcius, ya. Jadi kalau dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius, nanti pengamatan atau perubahan warnanya itu cukup kontras, ya, sehingga mudah diamati, ya. Kemudian hal terakhir yang harus kita pertimbangkan, yang harus diperhatikan dalam titrasi EDTA itu adalah pada saat pendeteksian perubahan warna, ya. Jadi dalam titrasi EDTA itu pada saat titik akhir pasti terjadi perubahan warna. Nah, ada kalanya pendeteksian perubahan warna itu tidak mudah dilakukan, ya, karena pendeteksian titik akhir itu perubahan warnanya bergantung pada pengenalan perubahan warna, ya, deteksinya itu. Nah, untuk orang yang menderita buta warna, udah jelas pendeteksian perubahan warna ini pasti tidak bisa dilakukan, ya, sangat sulit, bahkan mustahil bagi orang yang buta warna. Maka untuk membantu dalam pendeteksian perubahan warna ini, ya, kalau misalnya ada kesulitan, maka kita bisa menggunakan suatu instrumen. Instrumennya itu berupa fotosel, ya. Nanti fungsi si fotosel ini untuk apa? Nah, si fotosel ini nanti akan menggantikan peran mata, ya, peranan mata kita dalam mengamati perubahan warna, dan nantinya penggunaan fotosel ini akan meniadakan unsur manusiawi, ya, kebingungan atau ketidakjelasan dalam pendeteksian perubahan warna tadi bisa diatasi dengan menggunakan instrumen fotosel, ya, yang berperan untuk menggantikan peran mata kita dalam mendeteksi perubahan warna. Oke, baik.
Demikian ya penjelasan mengenai beberapa hal atau pertimbangan dalam titrasi EDTA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.